Bapa di surga, sekali lagi kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali melayani Tuhan. Saat ini kami akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami ajarkan minggu depan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami untuk boleh terlebih dahulu memahami kebenaran firman Tuhan, untuk belajar, bahkan kami juga belajar untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari sebelum kami bagikan kepada setiap murid kami. Kami mohon Tuhan yang boleh pimpin kelas persiapan kami hari ini, terlebih lagi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau tahu segala kelemahan, kekurangannya, Tuhan yang boleh melengkapi, Tuhan juga yang boleh memimpin, menolong melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan sungguh boleh berasal daripada kebenaran firman Tuhan saja. Kami menyerahkan juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan juga yang boleh pimpin dan menyertai mereka tibakan di tempat ini dengan selamat. Bersyukur berdoa sekali lagi ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita akan belajar satu tema di buku pelajaran bab 9 yang judulnya nilai pertemanan. Itu diambil nanti ayatnya di 2 Korintus 6 pasal 6 ayat 14 sampai 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Nah, poin utama daripada firman Tuhan kita yaitu nantinya anak-anak juga boleh belajar ya bagaimana mereka bisa melihat teman-teman yang dapat membantu ataupun menghalangi relasi mereka dengan Allah. Kemudian tujuannya ada 3. Yang pertama itu mengakui bahwa sesungguhnya relasi utama mereka itu adalah relasi mereka dengan Allah. Kedua, kemudian memahami perbedaan antara orang percaya dan yang orang tidak percaya. Yang ketiga, nanti akan membuat keputusan dengan cermat dengan melihat efek pertemanan kepada relasi mereka dengan Allah. Jadi ada lihat dampaknya apakah nanti pertemanan mereka itu berdampak pada relasi mereka kepada Allah. Nah, hari ini kita akan mulai. Kita akan bertanya kepada atau ajak teman-teman ya, mereka coba berpikir ya. Tentunya setiap kita manusia itu tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri ya. Walaupun mungkin sifat kita sukanya menyendiri, tetapi kita tetap membutuhkan relasi dengan sesama kita. Jadi berteman itu sangat penting ya bagi kita sebagai manusia. Tetapi demikian setiap kita dengan siapa kita bergaul itu pasti mempunyai dampak. Jadi bagaimana dapat pergaulan kita atau pertemanan kita itu dapat mempengaruhi hidup kita. Nah, terkhusus kita lihat apakah mereka dapat membantu ataupun menghalangi relasi kita dengan Allah. Jadi manusia itu saya terlambat ya kliknya. Jadi manusia itu tidak bisa sendiri, tetapi harus butuh relasi dengan sesama. Nah, kita juga bisa lihat ya. Jadi tidak ada, sorry ya. Oke. Ya. Nah, jadi lihat. Nah, jadi kita lihat relasi pertemanan itu khususnya bagi anak-anak remaja itu sangat penting. Nah, hal ini juga kadang-kali membuat beragam ya masalah yang timbul ketika anak-anak sudah tumbuh memasuki masa muda, masa remaja. Jadi ketika anak sudah masuk SMP, SMA, mereka juga lebih mementingkan pertemanan, lebih mendengarkan teman dibandingkan bahkan orang tua mereka, ya kan? Nah, jadi ini mempunyai satu masalah ya. Jadi hampir di setiap daftar teratas itu kekhawatiran orang tua adalah tentang jenis pertemanan yang dimiliki oleh anak remaja mereka, ya. Apakah pertemanan itu akan berdampak negatif yang akan mempengaruhi anak mereka ataupun bisa berdampak positif. Jadi ada 2 hal ya, bisa negatif dan juga positif. Nah, jadi mereka yang bergaul dengan teman mereka yang tidak baik itu bisa membuat remaja yang tadinya baik, yang tadinya cinta Tuhan bisa juga
ikut dengan teman-teman mereka yang tidak baik, bahkan mungkin bisa juga mempengaruhi iman mereka. Tapi sebaliknya, dampak positifnya kalau anak-anak bergaul dengan temannya yang baik, yang takut akan Tuhan, mereka juga akan bertumbuh lebih baik lagi. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi, ya, bagaimana relasi yang sepadan, yang baik, yang cocok dengan yang tidak cocok. Nah, saya bandingkan dengan satu analog, yaitu es krim, ya. Nah, saya ada bawa es krim. Makin dingin. Ini es krim kumpe ya, super banyak. Oke, cukup lama ya, Pak. Dia makan semua. Topiknya sama lagi lupa. Iya, benar. Ini toppingnya bawang. Es krim sama bawang goreng, saya gitu. Kasih kontennya Iya, dicampur ya. Bawangnya. Yang ini apa? Topping Bubuk dah, kacang. bubuknya bubuk coklat. Kasih bubuk cabai ya. Kita kasih bawang goreng. Hari ini kita akan belajar es krim. Iya, waktu ada yang bisa Bukan donat lagi, bukan donat, bukan pizza lagi. bisa bantuin. Spesial ya, sukses ya. bagi-bagi Nasir. Wah, ini sama-sama hitam ini. Boleh dulu dibantuin. Ya, nanti itu topinya nanti. Ah, ini pas Bagi sama sendoknya. Sama sendoknya. pas kedua makanan datang nih. Harus fotoin contoh cincin dia ada di bunga. Sudah rezeki dia datang. Cukup nggak? Berapa orang? 12 di ruangan ini cuma 12. Master pampir yang tempenya pampir basah pampir atau gimana? Yang persijam itu ya? Topping bawang goreng kasih teh manis. Kok toppingnya bawang goreng? Oh iya iya iya. Bukan yang di jauh sana kan? Ya langsung. Boleh ya pegang es krimnya dulu. Nanti saya akan minta lase-lase. Nanti kita akan beri topping ya. Ini kan polos, belum ada Oh gitu. belum ada toppingnya. Kalau toppingnya kasih bawang nggak cocok ya? Toppingnya bawang goreng atau cabai ya? Apa kalau dengan bawang sama. Rasa spesial. Tergantung es krimnya. Kalau mix Nggak perlu topping lah. Cukup nggak? Kalau Aida, Sudah cukup? Aida, Lagi sakit. Cukup? Udah lagi? Hah? Cukup ya? Sudah ya? Iya. Di sini kan ada es krim polos, ya. Nah, belum ada topping. Jadi es krim itu paling cocok kalau kita pakein topping ya. Isnya belum di step, di skip dulu. Skip aja lah. sedikit sedikit supaya bisa jalan ya. Tadi gara-gara buah es krim. Oke. Es krimnya warna. Nah, di sini langsung ada bawa topping, cuma tidak banyak. Iya. Saya ada 2 macam yang biasanya lebih cocok sama es krim dan Iya. Dua macam yang nggak cocok, ya. Ada yang cocok itu saya ada bawa coklat sama Oreo, Oreo. ya. Kemudian ada topping juga, yaitu bawang goreng sama sambal. Sambal lah saya. Tambah Ya, rasa. nanti langsung boleh bebas, nggak harus yang ini. Nanti langsung boleh kasih bawa kecap atau merica dan sebagainya. Ataupun bisa bawa topping strawberry, susu coklat bebas. Ya, ini saya cuma kasih contoh aja. Nah, sekarang saya mau minta langsung boleh Pakai topping. toppingnya. Semua dipakai. Ya adil.
Kalau kita yang nggak cocok kasih yang untuk cewek. Langsung boleh ya coba yang mungkin ya pasti semua milih yang cocok ya. Tapi kita coba juga yang nggak cocok ya. Kalau ini suara-suara kalau nggak cocok. Silakan. Karena saya lihat saya cantik. Bang balik aja contoh. Bebas mau pilih atau ada yang mau cabai lagi? Boleh. Ini coklat, ini Oreo. Manis. Atau mau pakai sambal? Mau sama mau goreng tambah sambal? Campur ini. Ini gelato ini. Lo sudah lihat mau pakai sambal? Kosan. Enak. Itu Oreo. Diaduk. Maksudnya Oreo ya? Buru ributnya apa murid nanti? Tangannya apa deh? Nanti bawa garam aja langsung. Boleh juga bawa garam. Merica, garam, totolnya boleh. Oke, udah? Ya. Gimana rasanya? Masuk manis ya? Manis pedas ya? Tambah lagi nih coba. Manis pedas ya? Oke ya, untuk hemat waktu saya langsung lanjut ya. Susu boleh Ini sakit perut. menikmati es krimnya. Ada yang mau nambah boleh es krimnya? Nanti biar agak cair ya. Silakan. Sama toppingnya. Mantap nih. Oke, ya. Tinggal kentang goreng. Saya mau tanya ya, tadi yang pakai toppingnya yang sambal, gimana contoh rasanya? Mantap. Kentang gitu ya? Kira-kira cocok nggak? Hah? Cocok nggak? Ya tidak pada umumnya. Tidak pada umumnya ya. Kayaknya Lo Suherman menikmati sekali dengan topping yang pakai bawang sama. Saya aduk nih. Gimana rasanya Lo Su? Kalau sambalnya pasti terasa. Kita dengar pendapat dari Lo Suherman ya. Bawang enak. Kalau makan bawangnya sih enak. Tapi kalau dicampur dengan es krim Kalau dicampur dengan es krim kayak Masih jadi makan gula. kurang tepat ya Lo Su ya. karena saya menghormati Loser kan saya makan sih. Tapi Ya. kalau cocok ini. Nggak cocok ya. Oke. Tadi yang pakai topping yang coklat enak? Oreo. Wah enak ya. Pas ya. Coba. Yang cocok yang cocok. Seimbang ya? Ya. Jadi ilustrasi ini ya kita bisa lihat kalau kita pakai topping yang tepat, ya pasti es krimnya akan terasa enak ya, enak ya. Es krim aja enak, apalagi ditambah dengan topping yang tepat pasti terasa lebih enak. Tetapi sebaliknya kalau kita pakai topping yang tadinya salah, yang harusnya tadi bawang goreng untuk bakso, ya kita kasih pakai ke es krim itu pasti tidak enak ya, agak unik ya dan agak mungkin tidak umum seperti biasanya. Nah kenapa saya pakai ilustrasi ini supaya anak-anak lebih plek gitu ya, lihat nanti kita akan hubungkan dengan mengenai pertemanan ya. Nah sesungguhnya dengan cara demikian juga persekutuan kita dengan Allah itu adalah sebenarnya sesuatu yang harus dinikmati ya, yang baik. Tetapi ketika persekutuan dengan orang-orang yang tidak tepat itu menjadikan persekutuan kita dengan Allah itu juga jadi rusak ya, bahkan tidak baik ya. Dan sebaliknya kalau persekutuan dengan orang-orang yang tepat itu akan menjadikan relasi kita lebih baik ya. Nah jadi di dalam PL pun kita bisa melihat ya, di dalam Alkitab
kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel itu juga diperingatkan Allah mengenai pergaulan yang tidak baik sehingga merusak akan relasi mereka dengan Allah, ya. Nah, kita lihat bagaimana relasi orang-orang Israel waktu itu, walaupun sudah diperingatkan, itu juga menjadi satu keprihatinan yang harusnya kita hari ini belajar daripada mereka. Kenapa? Karena hal itu juga kita bisa melihat bagaimana ketika bangsa Israel itu diperingatkan oleh Allah untuk tidak bergaul dengan orang-orang Kanaan yang kafir, yang tidak baik, itu menghasilkan pergaulan atau pengaruh buruk bagi orang-orang Israel, ya. Jadi Tuhan sudah memperingatkan bagaimana mereka harus membatasi kontak dengan orang-orang Kanaan itu. Tapi mereka sedihnya mereka itu seringkali gagal. Ya, mereka lebih mengikuti keinginan mereka berbaur, bahkan ada yang kawin campur, sehingga mengalami relasi dengan Allah itu jauh. Mereka bahkan jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Nah, kita bisa lihat contoh di 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Nah, kita akan baca. Di sini saya sudah masukkan teksnya ya di slide. Saya minta Laus Daniel yang asik banget lagi menikmati es krim. Silakan. Itu kan membaca Iya. Satu Raja. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut pada mereka dengan cinta. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini Tuhan sudah berfirman ya. Tuhan berkata, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Kenapa? Kenapa Tuhan memberikan satu perintah ini? Karena jelas di sini kita lihat sebab, ya. Ada sebabnya karena mereka akan mencondongkan hati daripada orang-orang Israel kepada ala-ala orang Kanaan. Nah, itu terbukti kita lihat bagaimana seorang raja yang sangat besar ya, Raja Salomo yang penuh hikmat pun, yang takut akan Tuhan pada masa mudanya, di masa-masa akhirnya dia pun akhirnya terpincut ya Daniel ya. Jadi kita bisa lihat di hati Salomo telah terpaut ya kepada mereka dengan cinta. Nah, kita bisa lihat Raja Salomo akhirnya terpengaruh dan akhirnya dia mengikuti ikut menyembah dewa-dewa daripada gundi-gundi dan istrinya itu ya. Nah, jadi hal inilah yang membuat bagaimana pertemanan itu juga dilihat Tuhan itu sangat penting bagi manusia, dan harusnya juga ketika kita berteman kita juga harus belajar hati-hati. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Baru ya, Rasul Paulus juga menuliskan hal ini mengenai tentang pertemanan ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, di situ jelas dikatakan ada satu firman Tuhan yang berbunyi, saya minta Ausutina baca, ada di slide. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya. Jadi jelas di sini ya, itu juga Rasul Paulus menuliskan bagaimana tentang satu relasi yang harusnya kita perhatikan. Ya, jadi pergaulan yang buruk itu merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Itu sudah kita bisa lihat sangat-sangat banyak sekali faktanya ya, di anak-anak, bahkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kita punya kebiasaan yang baik, tetapi ketika kita ikut teman kita melihat gaya hidup mereka, kita bisa terpengaruh sehingga membuat kebiasaan baik kita itu akhirnya berubah. Nah, bukan hanya di 1 Korintus 1 ayat 15:33, di dalam 2 Korintus pun Paulus, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi, Paulus memberikan instruksi lebih dalam tentang kepada gereja Korintus waktu itu ya, di mana tentang relasi kepada orang-orang di luar iman. Nah, nasihat Paulus ini bergantung kepada pemahaman akan prioritas yang harusnya dimiliki oleh kita dengan Allah. Nah, kita akan lihat ya bagaimana relasi itu. Tapi sebelumnya saya akan lihat dulu, kita lihat beberapa relasi di dalam hidup kita. Jadi ada beberapa relasi yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, Saudara bisa nggak kira-kira coba sebutkan relasi yang dimiliki orang di dalam hidup
setiap kita. Ada relasi apa aja? Orang tua dan anak. Orang tua dengan anak, iya. Pimpinan sama Guru dan bapak. Ah, iya. Ada lagi? Guru dengan murid. Guru dengan murid. Pemerintah dengan masyarakat. Kami, Suami dengan istri. Iya, suami istri. Iya. Jadi banyak sekali ya relasi-relasi yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ada pertemanan, ada guru sama orang tua, ada relasi di dalam kalau mungkin orang tua kita relasi perkantoran ya, ada karyawan, ada bos. Kemudian kita kalau anak-anak siswa remaja pasti ya relasi guru sama murid gitu ya. Nah, di antara relasi yang sudah kalian sebutkan tadi, kira-kira bisa nggak disebutkan jenis relasi mana yang penting, di mana harus ada kesamaan antara satu dengan yang lain? Oh, ini kayaknya harus contoh toxic relationship. Ya, jadi ya di sini ya lebih banyak itu relasi kalau harus sesama orang-orang percaya itu sebagi dua, yaitu relasi pertemanan dan juga relasi pernikahan. Nah, kenapa relasi kedua ini penting harus sama-sama orang Kristen atau orang-orang percaya? Kenapa nggak boleh beda? Because God has Apa sih? Ya, kenapa nggak boleh beda? Nah, kita bisa lihat karena di sini juga kita lihat tadi sebelumnya ya, karena Allah memerintahkan hal itu. Jadi orang-orang yang begitu dekat dalam relasi ini perlu sesama orang-orang yang percaya, sehingga mereka itu memiliki satu pikiran yang sama, memiliki nilai yang sama, sehingga ada satu kesatuan di dalam mereka menjalani hidup. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Dan selain itu kita juga bisa melihat ya, kita mengetahui beberapa relasi itu memiliki relasi yang sama itu supaya lancar ya, nggak banyak kesulitan istilahnya, dan tidak berdampak tidak baik atau buruk ya. Contohnya kalau pernikahan ya, kalau pernikahan beda agama itu akan banyak terjadi konflik ya, konflik yang mungkin akan membuat keluarga itu tidak menyatu ya. Contohnya aja misal kalau anaknya sakit, satunya mau berdoa minta pertolongan Tuhan, satunya mau pakai supernatural ke dukun dan sebagainya. Nah, hal itu kan bisa membuat konflik di antara keluarga ya. Itu salah satu contoh aja. Nah, kita bisa lihat di dalam yang tadi Lose katakan, di Paulus juga menekankan di dalam 2 Korintus tadi, bagaimana selain hal ini juga merupakan perintah Tuhan, di sini juga ada alasan penting di mana orang-orang Kristen itu harusnya ya memiliki relasi yang sama. Itu efeknya itu nanti berhubungan dengan persekutuan dengan Allah ya. Jadi 2 hal inilah yang membuat kita harus memiliki relasi sesama orang percaya atau orang Kristen. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang yang Rasul katakan tadi di 2 Korintus 6 ayat 17. Nah, sebelumnya Rasul juga akan memaparkan latar belakang daripada orang-orang di Korintus ya. Dimana kalau kita lihat di Jemaat Korintus, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Jemaat Korintus ini juga mereka walaupun bisa membantu berbagi, tetapi mereka nggak melakukan hal itu. Nah, di samping itu kita juga lihat di Korintus itu pada abad pertama itu ada banyak sekali kompetisi ya, maksudnya hal-hal yang membuat orang-orang itu berpaling kepada Allah yang sejati. Harusnya mereka tahu mereka harus menyembah Allah. Tetapi kondisi daripada Korintus ini adalah di mana Korintus ada tempat contoh budaya dan agama Yunani. Jadi banyak terpengaruh budaya dan agama Yunani. Jadi di Korintus lama itu di sana ada bait Allah, dewa Afrodit, di mana ada 1000 pelacur bait ya, dikatakan di Museum Yesus. Kemudian juga menyembah dewa Apollo, Athena, Thais, kemudian Demeter dan juga Kore.
Selain itu juga dipengaruhi oleh waktu dijajah oleh orang-orang Romawi. Di situ orang-orang Romawi juga pemerintahan Romawi itu mengharuskan orang-orang yang tinggal di Korintus itu harus menyembah kaisar. Jadi kaisar yang paling tinggi. Nah, hal itulah yang membuat orang-orang Korintus yang percaya itu memiliki dampak yang tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Ya, makanya di 2 Korintus 6 ayat 17 ini Paulus menuliskan ayat ini, memberi satu perintah kepada orang-orang di Korintus tersebut. Nah, ayat itu berbunyi, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi ada dua kata kerja di mana Tuhan ingin orang-orang percaya di Korintus itu keluar, kemudian juga memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya di jemaat Korintus. Nah, kenapa demikian? Kita lihat, hal ini memang dari awal Rasul sudah katakan, karena pergaulan yang tidak baik itu akan merusak hubungan dan relasi dengan teman. Nah, apa hubungannya dengan kita saat ini? Rasul, saya kan tidak tinggal di Korintus, saya tidak tinggal di kota Korintus yang banyak pengaruhnya. Nah, hari ini kita juga perintah ini masih relevan dengan kita. Ya, mungkin kita hari ini berada di dalam keluarga Kristen, berada di sekolah Kristen. Nah, itu mungkin dampaknya sangat sedikit. Tetapi itu tidak tidak bisa menjamin kita ya untuk lepas dari pergaulan buruk. Ya. Nah, ada banyak hal yang mungkin kalau kita lihat pertemanan kita, ya, pergaulan kita dengan sesama kita itu, coba kita lihat apakah di dalam pertemanan itu ada unsur untuk mengakui Allah sebagai Tuhan, kemudian juga apakah kita juga mengikuti lebih takut kepada Tuhan atau lebih menuruti teman-teman kita. Jadi ada beberapa hal mungkin ya seperti ini ya, gaya hidup ya. Jadi mungkin kalau kita lihat teman kita, apalagi anak-anak sekarang banyak ikut-ikut K-pop ya, temannya pakai baju yang agak terbuka, mereka juga ikutan. Nah, itu juga mempengaruhi kebiasaan yang baik yang dirusak. Kemudian juga mungkin anak-anak yang lain pada main games yang ini, kalau kita nggak ikutin, kita dianggap gaptek, cupu dan sebagainya. Jadi kita juga ikutan ya. Nah, mungkin juga anak-anak lain mungkin kita lihat ya, teman-teman kita membuat satu geng, kemudian kalau kita tidak ikuti apa yang mereka lakukan, kita dikucilkan ya. Jadi banyak hal, makanya perintah ini adalah satu perintah yang sangat penting bagi setiap anak-anak maupun saudara sendiri ya. Nah, hal inilah yang harusnya kita belajar daripada jemaat Korintus, bagaimana mereka juga harus taat kepada Tuhan. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam 2 Korintus 6 ayat 18 di situ dikatakan ya, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di sini kita perlu menjadi jelas ya tentang status kita ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan status kita adalah sebagai anak Allah, umat Allah ya, dan Allah adalah Bapa kita. Nah, di situ kita bisa melihat otoritas daripada Allah. Kenapa kita harus menuruti perintah Tuhan? Nah, karena kita punya status, kita adalah anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Nah, di sini selain kita sebagai anak Allah, di dalam Alkitab juga dikatakan kita ini adalah bait Allah, ya, di mana Allah tinggal di tengah kita dan kita ini adalah umatnya. Kita harus menghindari yang tidak jelas. Jadi Allah tidak ingin kita itu mencemarkan diri kita dan bahkan juga beresiko merusak persekutuan kita dengan Allah. Nah, jadi makanya kita sekali lagi perintah daripada untuk menjauhi pergaulan atau orang-orang yang tidak percaya itu sangatlah penting sekali bagi setiap kita. Ya, nah kita akan nanti kita akan lihat beberapa bagian. Ya, bagaimana ada perbedaan gambaran orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya, yaitu di dalam
2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16. Nah, coba teman-teman lihat ya ayat ini, atau kita baca dulu ya. Tidak ada. Ini cukup panjang ya. Jadi lause-lause boleh lihat. Ayat 14 kita baca dulu ya. Ya boleh. Lause Herman, lause Santoso, lause Henry. 5. Yang lain nanti boleh temukan kira-kira Yang 14. 2 Korintus 14 ayat 6. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat satu dan gelap seperti es krim dengan sambal? 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 16 sekarang. Apa hubungan baik Allah dengan berhala, karena kita adalah baik Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. ya, terima kasih ya. Nah, coba teman-teman lihat ayat 14 sampai ayat 16 itu, coba lihat kata-kata yang menggambarkan orang percaya dan kata-kata yang menggambarkan orang yang tidak percaya. Jadi kita bisa lihat ya, Rasul Paulus menggunakan kata-kata yang berlawanan. Apa saja? Kalau orang percaya apa saja? Dan ya, ada terang dan gelap, kebenaran dan ya. Kemudian pengikut Kristus dan Belial atau pengikut iblis ya. Kemudian bait Allah. Iya, jadi saya buat penyembah Allah dan juga penyembah berhala. Jadi kita lihat di sini ya, ada perbedaan yang membuat sangat radikal ya di sini ketika berhubungan dengan persoalan hidup, pergaulan hidup ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, sebenarnya saya mau jelasin satu-satu ya. Tetapi kalau kita lihat itu cukup panjang, tapi saya skip aja. Nanti mungkin kalau Lause mau jelasin salah satu kepada murid-murid, bisa seperti misalnya penyembah berhala dan juga penyembah Allah. Nah, itu juga sangat penting karena kita berrelasi dengan Allah. Jadi ada kalanya pergaulan itu membuat kita jadi lebih yang tadinya kita penyembah Allah, kita beralih menjadi penyembah berhala. Mungkin anak-anak remaja bilang, maksud saya nggak menyembah berhala. Nah, berhala sekarang itu bukan berhala yang menyembah batu. Ada banyak mungkin waktu kita, harusnya waktu kita persembahkan untuk menyembah Allah, tapi kita pergunakan untuk melakukan aktivitas lain. Misalnya hari Minggu teman-teman harusnya beribadah, biasanya beribadah, tetapi karena pengaruh teman mengajak nonton dan sebagainya, hangout di luar, karena ini kesempatan ya, kita libur, kita bisa happy-happy. Nah, itu sudah merupakan satu kontras yang sangat jauh sehingga mempengaruhi relasi antara kita yang harusnya relasi yang sudah baik dengan Allah rusak oleh pergaulan yang tidak baik ya. Nah, nanti kita juga akan buat satu ini ya, kita buat list kertas, nanti kita bagikan ke anak-anak. Nah, mungkin seperti ini, di atasnya ada Allah dan di bawahnya ada iblis. Nah, kita minta murid-murid kita untuk melis nama-nama teman yang mereka miliki. Ya, jadi nanti kita minta remaja untuk coba tempatkan anak panah yang menuju ke atas, itu pertemanan yang membantu mereka untuk bertumbuh lebih dekat kepada Allah. Panah ke atas. Tetapi kalau panah yang ke bawah, kita juga lihat kalau ada teman yang membuat mereka itu menjauh dari Allah. Jadi panah ke bawah. Jadi suruh mereka mulai list ya, kita kasih waktu ya paling 5 menit ya. Nah, di sini jadi mereka bisa melihat bagaimana ada sudah bisa list teman-temannya itu ya. Nah, sebenarnya itu bukan menjudge mereka ya, tetapi untuk mereka bisa lihat lagi, oh teman saya itu sebenarnya pergaulan saya ini dengan dia ini apakah baik atau enggak. Nah, apa yang harusnya disikapi oleh ketika mereka memiliki teman-teman yang mungkin menjauhkan mereka dengan Allah.
ya. Jadi ada beberapa langkah yang harusnya mereka lakukan, ya. Yang pertama mungkin ya kalau misalnya relasi itu benar-benar membuat mereka jauh sekali dengan Allah, ya mau tak mau harus menghentikan pertemanan itu, ya. Kita nggak bisa kompromi karena memang itu sudah kalau bersifat fatal mempengaruhi iman kita, kita harus berani untuk stop berteman, ya. Nah bukan hanya itu, kita mungkin juga ya tidak se-ekstrim yang di atas, mungkin kita bisa menghabiskan lebih sedikit waktu dengan mereka. Nah itu cara yang kedua. Nah yang ketiga mungkin juga sebagai orang Kristen kita juga harusnya belajar untuk menyaksikan kasih Tuhan, ya, untuk berdampak baik positif bagi mereka. Jadi bersaksi kepada mereka. Nah sambil kita juga berdoa supaya Tuhan merubahkan hidup mereka melalui kesaksian hidup kita, ya. Nah yang keempat mungkin juga paling ya kita membuat mereka tuh hanya dalam settingan yang aman aja, yang seperti yang di poin yang kedua, menghabiskan sedikit waktu bagi dengan mereka, ya. Jadi itu ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk supaya kita tidak mempunyai pengaruh buruk terhadap pertemanan yang menjauhkan kita dengan Allah. Nah dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, ya. Jadi kehidupan pergaulan kita itu tidak terlepas dari hal-hal yang sudah tadi Lose paparkan. Jadi ada pertemanan yang mengarah pada pertumbuhan, tapi kita juga tidak bisa kita tidak dapat pungkiri, ya, kita tidak bisa menghindari pertemanan yang nggak baik, ya. Karena apa? Karena mereka juga manusia, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita juga bisa memiliki relasi, ya, yang baik, dan juga kita bisa berbahagia terus memiliki persekutuan dengan Allah, ya. Jadi pertemanan yang mengarah kepada pertumbuhan itu sebenarnya dimulai dari pertemanan yang sama-sama harusnya berbahagia di dalam Allah. Nah sebagai manusia berdosa tentunya kita juga tidak sempurna, ya. Kita pasti ada banyak kelemahan, ya, karena kita tetap manusia berdosa. Jadi pertanyaannya gimana caranya kita dapat berbahagia di dalam Allah? Nah caranya satu-satunya hanyalah melalui Yesus Kristus, ya. Kenapa Yesus Kristus? Karena Yesus Kristuslah yang jadi sahabat sejati kita, yang memahami kita, bahkan dia yang memulihkan hubungan kita dengan Allah yang tadinya rusak, tapi Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan pulihkan kita, ya, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga kita memiliki relasi kembali dengan Allah. Nah, jadi kita bisa melihat di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, di sini kasih Allah itu ditunjukkan dengan mengutus putranya Yesus Kristus mati bagi umatnya. Nah, kasih Allah itu bagi kita harusnya lebih besar. Kalau kita lihat sudah pengorbanan Kristus yang begitu besar, harusnya kita lihat kasih itu yang begitu besar itu lebih besar dibandingkan kasih siapapun, ya, baik teman kita, orang tua kita, dan siapapun. Nah, harusnya itu tidak mempengaruhi ketika kita berrelasi dengan sesama kita, ya, bahkan soulmate yang kita anggap paling baik, paling ini kita sering kali mendengarkan, harusnya itu tidak lebih besar dari kasih Allah, ya, bagi kita. Nah, hal inilah yang harusnya kita miliki, ya. Satu hal yang kita miliki karena kita sudah merasakan bagaimana kasih Kristus yang begitu besar bagi kita, harusnya kita juga belajar untuk melihat kasih itu, bahkan kita juga belajar untuk membagikan kasih itu dan tidak terpengaruh oleh kasih-kasih yang lain, ya, sehingga kita jauh dari Tuhan. Nah, sebagai penutup kita akan lihat di 2 Korintus 7 ayat 1. Sekali lagi kita diingatkan, ya, bagaimana status kita, siapakah kita dan siapakah Allah. Nah, harusnya ini juga kita belajar mengarahkan diri kita kepada kesucian, ya.
Jadi ada pemisahan tadi orang percaya nggak orang percaya. Mungkin anak-anak remaja bertanya, jadi gimana loh kita nggak boleh dong hidup dengan orang-orang nggak seperti itu. Tetapi sekali lagi kita dipisahkan, ya. Kita diarahkan kepada kesucian. Nah itu berarti kita memiliki keyakinan kepada Allah dan juga kasih-Nya untuk kita, sehingga kita juga belajar untuk rela menjauhkan hal-hal yang berisiko pada persekutuan kita dengan Allah, bahkan teman sekalipun, ataupun aktivitas dunia lainnya, duniawi. Ya, jadi di 2 Korintus 7 ayat 1 ini dikatakan karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam Tuhan, dalam takut akan Allah. Jadi teman-teman, di pelajaran hari ini kita mengajak anak-anak remaja untuk sekali lagi melihat relasi yang paling prioritas itu, yaitu relasi mereka dengan Allah. Nah, jadi mereka juga harus belajar mengevaluasi pertemanan mereka, bagaimana apakah pertemanan itu membantu mereka semakin dekat kepada Allah atau malah menjauh daripada Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat, dan kita minta anak-anak juga belajar untuk memperbaiki kalau ada relasi yang tidak baik yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Ya, sekian ya untuk KP kita hari ini. Mungkin nanti ada masukan dari contoh Shen untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, ya kalau dari saya sudah secara alur sudah oke. Beberapa yang tadi di kegiatan aktivitas ya makan es krim, mungkin karena saya mencoba jadi bisa dijelasin. Biasanya kalau nggak matching itu after taste-nya tuh nggak enak. Menurut saya kayak apa nih? Biasanya kita makan gorengan pakai cabai, habis makan enak kan, nggak berasa apa lagi. Nah ini makan es krim, rasa goreng, kasih cabai, kasih bawang tuh after taste-nya nggak enak. Nah itu bisa jadi gambaran nanti kalau di mana di bagiannya itu tadi aktivitas. Sama seperti kita pakai sepatu yang ukurannya nggak fit, pakai kata nggak fit, ya akan ada efeknya, entah luka atau gimana. Jadi seperti es krim toppingnya nggak fit, ada efeknya yang tidak enak di rasa mulut nih, masih berasa banget. Tadi saya minum nih terus karena nggak fit. Tapi kalau saya pakai cuma Oreo sama coklat mungkin akan seger dan nggak akan berasa aneh kayak gitu. Tadi coba goreng Mau goreng. tapi Ini nggak capek. Mau masih oke lah. Ya silakan. Iya. Jadi itu bisa dikasih statement dulu kalau ada sesuatu yang nggak fit, itu pasti akan ada konsekuensi afternya. Meskipun sekarang nggak berasa kan, tadi saya makan, saya bilang kan wah ini enaknya asam-asam, apa nggak hilang. Kan gini. Oke, itu jadi bisa ditambahin mungkin di situ. Terus kemudian kalau tadi saya lihat kalau mau digali, kalau salah menggali 2 Korintus 6 ayat 14 itu apa Thank you. Oke, jadi yang 2 Korintus 6 ayat 14 ya. Kalau misalnya mau jelasin itu kan ada kata pasangan ya, mungkin nanti remaja nanya ini maksudnya apa, jadi masalah nikah doang apa gimana, enggak. Ternyata di bahasa aslinya tuh adalah cook. Jadi pasangan tuh lebih ke arah misalnya seperti kerbau ya, yang bisa gambar. itu kerbau. Tidak tahu lah, ada tanduknya kerbau. Kan dia kan ini. Nah di sini tuh ada cooknya tuh yang di leher mereka. Biasa kan membajaknya berdua. Nah itu bahasa yang digunakan.